Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih membahas berita tentang Arema FC. Transfer gercep Arema FC untuk musim depan, yakni musim 2025-2026 mulai terendus. Ada pemain dari Liga 2 yang nampaknya masuk ke dalam list belanja tim Arema FC. Pemain tersebut adalah Ramai Rumake, penyerang Persipura Jayapura. Ramai Rumaki adalah pemain yang tampil gemilang di gelaran Liga 2 2024-2025 itu. Ia mengemas 22 gol dari 20 laga bersama Persipura Jayapura di gelaran Liga 2 2024-2025. 5 assist turut ia bukukan bagi Persipura Jayapura. Performa gemilang Ramai Rumaki tersebut menarik perhatian tim-tim Liga 1 untuk mendatangkannya. Satu di antaranya adalah klub kebanggaan para Aremania, yakni Arema FC. Lantas, bagaimana peluang Arema FC untuk menggait Ramai Rumaki? Peluang Arema FC untuk mendatangkan Ramai Rumaki tentu terbuka lebar jika kontrak penyerang berusia 22 tahun tersebut berakhir dalam waktu dekat. Namun, kans Arema FC mendatangkannya cukup berat jika Ramai Rumaki masih memiliki kontrak di Persipura Jayapura. Skuad Arema FC harus menggelontorkan uang banyak guna menembus kontraknya di Persipura Jayapura. Belum lagi tim Arema FC harus merayu dengan memberi gaji tinggi dan fasilitas menarik untuk mendukung agar Ramai Rumaki mau bergabung bersama skuad Arema FC. Akan tetapi hal itu bakal sebanding nantinya. Jika benar kehadiran Ramai Rumaki akan membuat lini depan Arema FC semakin tajam. Pemain berlabel timnas Indonesia itu akan menjadikan lini depan tim Arema FC mengerikan dan menjadi momok buat lawannya. Di sisi lain, kompetisi Liga 1 tidaklah asing bagi Ramai Rumaki, mengingat ia pernah bermain di Liga 1 ketika Persipura Jayapura bermain di kasta tertinggi Liga Tanah Air tersebut. Ramai Rumaki juga pernah membela Dewa United di musim 2022-2023 lalu. Meski berstatus pinjaman, sepak bola berpostur 170 cm itu tinggal beradaptasi dengan dan menyesuaikan gaya bermain tim Arema FC di bawah tangan dingin pelatih asal Portugal, yakni Zé Gomes. Namun, belum ada konfirmasi dari pihak Arema FC maupun Ramai Rumaki terkait rumor tersebut. Menarik dinantikan apakah tim Arema FC berhasil mendatangkan Ramai Rumaki atau kabar tersebut hanya sebatas rumor belakang. Kemudian datang dari Stadion Kanjuruhan, yakni sebelum Arema FC memakai Stadion Kanjuruhan, mereka akan menyewa dulu, baru boleh mencoba atau mengelola. Skema Arema FC saat ingin menggunakan Stadion Kanjuruhan, keinginan Arema FC berpartisipasi mengelola Stadion Kanjuruhan belum akan diwujudkan musim ini. Itu karena lihat belum ideal mengajukan izin mengelola stadion saat kompetisi menyisakan 4 laga home. Manajemen tim skuad Singoedan memilih skema sewa saat kembali menggunakan stadion di bawah kepanjen itu. Skema sewa Stadion Kanjuruhan per laga. Artinya skuad Singoedan hanya mengajukan sewa untuk satu laga yang bisa digelar di sana. Misalnya saat Arema FC akan melawan Madura United besok di sana, di Stadion Kanjuruhan. Jadi tim Arema FC menggunakan stadion pada waktu itu saja. Seusai itu, Arema FC akan kembali mengajukan sewa stadion untuk laga selanjutnya. Berbeda dibandingkan saat berkandang di Stadion Supriyadi. Skuad Singoedan ajukan penggunaan dalam 4 laga home beruntun. Menurutnya berdasarkan regulasi BRI Liga 1, operator kompetisi, pihak keamanan dan pengelola stadion yang mengeluarkan izin. Alhasil, Arema FC memilih menunggu untuk membuat proses berjalan lancar. Menurut alumnus Universitas Brawijaya itu,
izin mengelola stadion paling ideal diajukan untuk kompetisi musim depan. Alasannya, izin kelola stadion punya durasi panjang, tidak sekedar hanya beberapa laga saja. Terlepas dari itu, ada beberapa dokumentasi yang harus dilengkapi klub Arema FC untuk melangkah ke sana. Sekaligus harus dapat restu dari Pemkab Malang selaku pengelola stadion saat ini. Berdasarkan informasi yang didapat, Bali United mengajukan izin mengelola Stadion Kapten 1 Wayan Dipta dengan durasi 10 tahun, yakni sejak dimulai tahun 2015 lalu. Tapi pembaruan izin pengelolaan dilakukan 5 tahun sekali. Menurutnya, pengelola stadion membuat Arema FC bertanggung jawab terkait venue, mulai dari perawatan, keamanan, perbaikan saat terjadi kerusakan. Tugas klub bisa dibilang tidak sekedar bertanding saja. Lantas bagaimana proses Aremania? Maksudnya proses Arema FC menyewa Stadion Kanjuruhan itu. Pria asal Samarinda itu mengatakan sudah ada komunikasi, tapi belum ada kesepakatan. Karena fokusnya asesmen dulu. Stadion Kanjuruhan diwajibkan lolos risk assessment sebelum digunakan untuk BRI Liga 1 musim ini. Disinggung terkait harga sewa Stadion Kanjuruhan, belum tentu mau banyak berkomentar. Menurutnya akan segera didiskusikan. Berdasarkan penelusuran wartawan, Bali United menggunakan Stadion Wayan Dipta dengan biaya per laga sekitar 30 juta. Dengan angka itu, mereka bisa memanfaatkan semua fasilitas stadion yang berada di Gianyar itu. General Manager Arema FC menjelaskan, pihaknya masih mengebut proses pemindahan. Itu karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi untuk menggunakan Stadion Kanjuruhan. Kami masih menunggu sertifikasi kelayakan dari Pemkab Malang untuk melakukan asesmen. Arema FC masih memiliki 7 laga lagi yang tersisa di kompetisi BRI Liga 1 musim kompetisi 2024-2025 itu, dengan menempati posisi ke-6 di klasemen sementara. Tim Singoedan berpeluang merangsek ke peringkat lebih baik, bahkan finish di liga besar, di 3 besar atau 2 besar yang memungkinkan lolos ke kompetisi Asia. Saat ini tim Arema FC di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan raihan 42 poin, tertinggal 7 poin dari runner up Dewa United dan 6 poin dari Persebaya Surabaya di posisi ketiga. Sementara itu ada Persija Jakarta dan Malut United yang berada di posisi keempat dan kelima, yang hanya berjarak 1 poin saja. Dengan jarak poin yang terhitung dekat, masih ada bisa mengumpulkan maksimal 21 poin, yaitu dengan catatan harus menang dalam 7 laga beruntun. Bukan tidak mungkin bagi Arema FC melejit, apalagi dari sisa laga. Anak asuh Zigomes itu mayoritas menghadapi tim papan tengah ke bawah. Hanya Persebaya yang secara peringkat di atas para penggawa Arema FC. Di pekan ke-28, Arema FC akan menjamu Madura United. Lantas, di pekan berikutnya, tim Singoedan away ke markas Persita, penghuni peringkat 11 klasemen. Bila memenangkan setiap laga home, 12 poin minimal dikumpulkan Arema FC, dan selanjutnya 3 laga away pun akan berpeluang dimenangkan, atau sekedar mencuri poin jika melihat kondisi calon lawan, yakni Persita, Persis, dan PSBS. Melihat peluang tersebut, pelatih Arema FC yakni Zigomes menekankan, bila timnya adalah tim besar, tentu saja papan atas adalah tempat yang tepat dengan catatan timnya bisa konsisten dalam 7 laga terakhir. Layaknya 2 laga yang dilalui sebelum libur kompetisi. Pelatih asal Portugal ini enggan berbicara lebih jauh terkait peluang bermain di kompetisi Asia, apalagi dengan jatah kedua klub saja. Maka bukan hanya kerja ekstra dari tim sendiri, tapi Arema FC juga mesti berharap pada tergelincirnya tim penghuni posisi 2 atau 3 klasemen sementara. Oke, sekian dari berita kali ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tinggalkan pesan kalian di kolom komentar dan jangan lupa ditekan tombol subscribe serta lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru yang kami upload setiap harinya. Oke, sekian, terima kasih. See you next time. Selamat berjumpa kembali.